Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Elvia Nabilah dengan NIM 211311047 dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang plan pengolah sampah, di mana plan ini dikontrol dengan menggunakan jarak jauh begitu, menggunakan HMI. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari plan tersebut dan juga dari HMI yang setelah saya buat. Berikut video penjelasannya. Pada plan pengolah sampah ini, sampah yang diolah yaitu berupa sampah organik. Step pertama, sampah organik akan masuk ke dalam pencacah yang menggunakan motor AC. Selanjutnya, saat sensor proximity membaca kapasitas sampah yang telah mencapai batas, solenoid akan aktif untuk proses pengepresan sampah. Pada plan ini, kompresor juga digunakan untuk membantu proses pengepresan sampah. Selanjutnya, pada plan ini juga terdapat panel box yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut diantaranya ada Adam series 4050, relay, power supply, dan lain-lain. Pada panel box ini terdapat juga beberapa indikator seperti mandatory, otomatis, manual, maintenance, emergency, indikator sistem. Juga terdapat push button untuk motor dan solenoid dan switch untuk simulasi kerusakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait state flow diagram. Nah, state flow diagram ini menunjukkan hubungan di HMI-nya ya, di antara HMI-nya. Pertama dari start dulu. Start ini kita harus mengaktifkan runtime-nya sehingga dia bisa ke main login. Nah, di main login ini harus login sebagai administrator. Ketika dia berhasil login sebagai administrator, maka akan bisa masuk ke administrator window. Nah, di administrator window ini kita bisa shutdown. Nah, ketika shutdown bisa ada shutdown confirmation dulu. Nah, kalau shutdownnya, kalau misalnya 0 gitu ya, nggak shutdown, maka dia balik lagi ke administrator window. Seperti itu contoh dari aksinya gitu. Nah, yang fitur yang lain itu dari administrator window bisa untuk config user, configuration user, lalu ada change password dan standby login. Nah, standby login ini bisa login ke user yang lain seperti manajer teknis, lalu ada supervisor, operator, dan teknisi. Nah, untuk lebih jelasnya, administrator window itu seperti ini ya. Di dalam administrator window terdapat loop diagram, lalu ada juga BFD, PFD, dan PNID. Nah, di dalam loop diagram ini masuknya ke window lagi ya di loop diagram. Untuk BFD, PFD, PNID-nya kurang lebih sama ya. Jadi apabila ingin ke BFD, maka dia akan muncul BFD, dan kalau misalnya nextnya itu ke PFD, lalu nextnya lagi ke PNID. Untuk yang lainnya di luar itu ada logout, ada shutdown. Kalau administrator itu bisa shutdown ya. Lalu ada configure user juga. Selanjutnya ada layarnya manajer atau manajemen teknis. Nah, di manajemen teknis ini sama seperti sebelumnya, cuman dia nggak bisa shutdown dan config user itu nggak bisa. Dia cuman bisa change password dan logout. Untuk supervisor juga sama. Operator, nah di operator ini ada yang beda. Dia bisa akses ke database, terus alarm juga gitu. Nah, untuk yang teknisi dia ke maintenance.
untuk akses ke maintenance atau mengaktifkan maintenance. Nah, di sini ada start stop untuk auto mode. Di sini kalau misalnya mandatory SPV-nya 1 dan maintenance-nya 0 dan emergency-nya 0 dan otomatisnya 1, maka dia akan menyala otomatisnya. Lalu apabila dia diaktifkan untuk start otomatis, maka pencacahnya akan aktif juga ketika limit switch atau sensor proximity-nya aktif, maka akan mengaktifkan solenoid dan timer, lalu pencacah akan mati. Ketika timernya 0, maka pencacah dan solenoidnya akan mati. Lalu ketika mandatory SPV-nya 1 dan maintenance 0 dan emergency 0 dan manualnya 1, maka dia akan ke disable gitu, start stop disable. Nah, yang ini ada untuk start stop manual mode manual. Jadi dia itu pencacahnya akan nyala ketika motornya 1 dan maintenance-nya 0, emergency 0 dan otomatisnya 0. Nah, ketika kalau dia mau dimatiin lagi ya ke kondisinya itu saat motor 0, maintenance 1, emergency 1, maka pencacahnya akan mati gitu untuk mode manual. Begitu pula yang solenoidnya. Nah, ini untuk maintenance. Jadi di maintenance ini ketika harus ada izin dulu ya, harus ada izin untuk akses ke maintenance. Jadi untuk maintenance itu harus minta izin dulu ke dari engineer ke supervisor, lalu ke manajer teknis gitu. Jadi ada step-stepnya. Kalau udah dapat izin barulah dia maintenance-nya itu 1 gitu, atau bisa diaktifkan. Selanjutnya ada yang alarm, window alarm. Di sini diperlihatkan apabila alarmnya itu blink, maka dia harus di ACK dulu sehingga biar dia nggak blink lagi gitu, biar alarmnya merah. Nah, ketika switch dari motor atau pencacahnya itu 0, maka dia akan maksud saya switch untuk simulasi kerusakan motornya udah di nonaktifkan lagi, maka dia akan normal lagi pencacahnya. Seperti itu. Begitu pula yang solenoid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tabel sequence untuk plan pengolah sampah. Nah, di tabel sequence ini menjelaskan hubungan input outputnya ya. Di sini ada simbol untuk input outputnya, lalu di sini ada komen atau keterangannya, dan di sini ada penjelasan detail portnya gitu. Dan untuk ini ada rule dan stepnya. Misalnya untuk ketika input mandatory yaitu di push button mandatory HMI aktif diaktifkan, maka indikator mandatory pada plan atau pada panel box itu akan aktif juga. Begitu pula seterusnya, seperti ketika input otomatis yaitu tombol mode otomatis di HMI aktif, maka indikator otomatis di panel box akan aktif. Lalu ketika mode manual di HMI aktif, maka di panel box juga indikator yang manual akan aktif. Lalu di sini ada ketika tombol start otomatis di HMI diaktifkan, maka motor AC di plan, lalu ada indikator motor AC di HMI, dan solenoid valve untuk
yang otomatis dan indikator pneumatik di HMI itu akan aktif. Selanjutnya ketika tombol motor AC-nya diaktifkan, maka motor AC-nya akan aktif, begitu pula dengan indikator motor AC di HMI. Selanjutnya itu ketika tombol pneumatik diaktifkan, maka solenoid valve pneumatiknya itu akan menyala dan juga indikatornya di HMI. Selanjutnya ketika limit switch aktif, maka untuk solenoid valve-nya akan aktif, juga timer delay-nya itu akan aktif. Lalu di sini ada simulasi kerusakan motor. Ketika simulasi kerusakan motor diaktifkan, maka motor AC-nya akan mati dan timer relay delay-nya akan aktif. Lalu ketika simulasi kerusakan untuk pneumatiknya diaktifkan, maka solenoid valve untuk kedua mode akan mati. Lalu di sini ada push button untuk emergency. Ketika emergency diaktifkan, maka semua indikator akan mati dan indikator untuk emergency akan aktif. Lalu ketika maintenance diaktifkan, semua indikator dan motor juga pneumatik akan mati. Lalu untuk indikator maintenance-nya akan aktif. Ini untuk tabel sequence-nya. Selanjutnya di sini ada loop diagram untuk emergency. Loop diagram ini menunjukkan hubungan di field process area atau di panel box-nya dengan di control room atau di HMI-nya gitu. Jadi ini dari bisa dari push button gitu ya ke relay dan di Adam, lalu ke menggunakan kabel RS485 ke HMI. Ini untuk loop diagram emergency, kemudian ini untuk loop diagram mandatory. Selanjutnya loop diagram maintenance. Lalu ini untuk loop diagram otomatis dan manual. Ini untuk loop diagram pencacah, dan terakhir adalah loop diagram untuk solenoid. Sebelum kita lanjut ke video running plan, di sini saya akan memperlihatkan jarak jauh dari plan tersebut, di mana plan ini ditempatkan di lab sistem kendali 1, dan kemudian untuk operator yang memegang kontrol HMI-nya di lab Yokogawa. Ini operator akan membuka HMI untuk menjalankan plan pengawasan. Ganti. Kopi ganti. Baik, di sini ada administrator yang akan memasukkan akun untuk login ke HMI. Ganti. Baik, di kopi ganti. Administrator telah login. Ganti. Baik, lanjutkan ganti. Baik, di sini administrator telah logout dan manajemen teknis akan Diulang ganti. Di sini manajemen teknis akan login. Ganti. Baik, di kopi ganti. Manajemen teknis akan menyalakan mandatory RAM itu 3, 2, 1. Baik, di kopi ganti. Supervisor akan login.
Kemudian supervisor akan menyalakan mandatory dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, indikator mandatory telah menyala, ganti. Baik, di sini operator akan memasuki login, kemudian akan mencoba menyalakan flag. Baik, di copy, ganti. Baik, di sini auto akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Diulangi, di sini operator akan menyalakan dalam auto dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, mode auto otomatis telah aktif, ganti. Baik, di sini operator akan menyalakan tombol start dalam 3, 2, 1, ganti. Baik, motor telah dalam keadaan menyala, ganti. Tolong teknisi untuk menyentuh sensor proximity agar berganti dari motor ke selain ganti. Sensor proximity akan mendeteksi dalam hitungan 3, 2, 1. Sensor proximity telah berhasil diaktifkan, ganti. Baik, diterima. Di sini operator akan mematikan otomatis dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Apakah otomatis telah dimatikan, ganti? Mode auto otomatis telah dalam keadaan mati, ganti. Baik, di sini operator akan menyalakan tombol manual dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Oke, tombol manual telah dalam keadaan aktif, ganti. Baik, di sini operator akan mencoba menyalakan motor dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, motor telah dalam keadaan aktif, ganti. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Telah dalam keadaan aktif, ganti. Baik, di sini operator meminta kepada teknisi untuk menyalakan simulasi kerusakan pada motor dalam hitungan 3, 2, 1. Kerusakan motor telah diaktifkan, ganti. Baik, indikator kerusakan motor telah ada. Operator akan mematikan. Kemudian operator meminta kepada teknisi untuk menyalakan simulasi kerusakan pada solenoid. Simulasi kerusakan solenoid akan diaktifkan dalam hitungan 3, 2, 1. Simulasi kerusakan solenoid off telah diaktifkan, ganti. Baik, indikator kerusakan solenoid off telah ada, kemudian akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini operator akan meminta kepada teknisi untuk menyalakan maintenance. Ditunggu untuk teknisi menyalakannya, karena di sini dibutuhkannya perizinan lebih dahulu. Baik, di copy, ditunggu untuk selanjutnya, ganti. Baik, perizinan untuk teknisi menyalakan maintenance diperbolehkan. Baik, di sini teknisi akan menyalakan maintenance dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, maintenance telah dalam keadaan aktif dan indikator maintenance telah menyala, ganti. Baik, teknisi untuk mematikan simulasi kerusakan pada motor dan solenoid, ganti. Baik, di sini teknisi akan mematikan simulasi kerusakan dalam motor dan solenoid, ganti. Simulasi kerusakan telah dinonaktifkan dan plan dalam keadaan normal dan izin untuk mematikan maintenance, ganti. Izin untuk mematikan maintenance dikonfirmasi, ganti. Kita akan mematikan maintenance dalam hitungan 3, 2, 1. Maintenance telah dimatikan dan plan dalam keadaan normal kembali, ganti.
Baik, di sini operator akan mematikan solenoid dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk solenoid valve telah dimatikan, ganti. Baik, di sini operator akan mematikan motor dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Untuk motor telah dalam keadaan mati, ganti. Baik, di sini mode manual akan dimatikan oleh operator dalam hitungan 3, 2, 1. Indikator mode manual telah dimatikan, ganti. Baik, di sini supervisor akan mencoba untuk mematikan mandatory dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Untuk indikator mandatory di plan telah dalam keadaan mati, ganti. Baik, di sini manajemen teknis akan mencoba untuk mematikan mandatory dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah semua sudah dalam keadaan mati, ganti? Baik, semua sudah dalam keadaan mati dan akun sudah berada di administrasi dan administrator akan mencoba untuk mematikan HMI dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, rekaman dalam pembuatan dalam melakukan penggunaan plan pengolah sampah telah selesai dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih kepada operator yang ada di control room. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Terima kasih.